Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan membuat soal ulangan atau soal latihan ya di dalam LMS berbasis Moodle. Oke, pertama-tama kita membuka dulu alamat LMS yang kita miliki. Ya, pilih masuk. Oke, kita masukkan akun pengguna atau username beserta passwordnya. Oke, selanjutnya kita menuju mata pelajaran yang kita ampu. Di sini IPA kelas 8 A, B, dan C. Oke, nah di sini tampilan aktivitasnya masih terkunci, maka otomatis kita aktifkan dulu dengan cara memilih ya atau menekan tombol aksi, menu aksi, kemudian hidupkan mode ubah. Oke, nah di sini di bab 1 akan saya tambahkan soal ulangan atau sama juga dengan model latihan untuk siswa, baik itu soal pilihan ganda ataupun soal esai yang sebelumnya sudah kita bahas pada video sebelumnya terkait dengan cara membuat bank soal. Jadi sehingga soalnya nanti kita ambil dari bank soal yang sudah kita isi dengan soal-soal baik pilihan ganda, esai, dan lain sebagainya. Nah, maka untuk mengisi bab 1 ini terdapat ulangan atau latihan. Kita pilih di sini adalah tambah sebuah aktivitas. Nah, di dalam tambah sebuah aktivitas, karena ini adalah untuk latihan, ya, maka kita memilih yang namanya itu adalah kuis. Nah, kita pilih kuis, kemudian tambah. Oke, nah di dalam kuis ini, ya, ini wajib kita isi nama kuisnya. Misalnya di sini kuisnya saya buat soal latihan gerak. Ya. Di sini deskripsi boleh diisi. Jika diisi maka di sini jangan lupa diaktifkan. Ya. Tapi kalau seandainya ini tidak diisi maka ini tidak perlu diaktifkan. Kemudian timingnya. Nah, timingnya ini karena kelas 8A, B, dan C berbeda waktu, tapi soal latihan ini berlaku untuk kelas 8A, B, dan C. Maka untuk timingnya saya kosongkan, ya, dikosongkan. Nah, kemudian nilai. Nah, nilai ini percobaan menjawab diperbolehkan, di sini tidak terbatas. Karena ini latihan, jadi saya buat di sini 2 kali kesempatan. Ya. Kemudian ini layoutnya menampilkan setiap halaman berarti 1 pertanyaan. Kalau mau 2 pertanyaan, di sini juga ada every 2 question, ya. Kalau mau ditampilkan semua, misalnya ada 50 soal, berarti 50 soal dalam 1 lembar. Nah, di sini saya pilih setiap pertanyaan 1 lembar. Nah, kemudian question before. Jadi pertanyaan itu apakah ingin diacak? Di sini shuffle, ya, within question. Jika ingin diacak maka ya. Jika tidak ingin diacak berarti di sini pilihannya adalah tidak. Nah, kemudian review option. Nah, review option ini apabila ini kita aktifkan maka nanti setelah anak-anak atau siswa mengerjakan soal maka akan muncul nilai
kemudian jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Nah, apabila kita ingin hanya memunculkan semuanya, ya, jawaban benar, nah ini kita hilangkan saja, ya. Nah, sehingga nanti yang muncul itu hanya nilai saja. Nah, kemudian ini tampilan, ya, tampilannya kita lewatkan saja. Nah, ini pembatasan akses, ini tidak perlu. Nah, selanjutnya kita pilih simpan dan tampilkan. Oke, nah ini soalnya masih kosong, maka untuk mengisi soal tersebut kita pilih edit quiz. Nah, setelah edit quiz, perhatikan di sini ada tingkat tertinggi, jadi nilai tertingginya di sini sementara 10. Nah, sedangkan kita nilai tertinggi di sini misalnya 100 ya. Maka di sini kita tambahkan 0, kemudian simpan. Nah, untuk memasukkan soal ada dua jenis di sini. Jenis yang pertama yaitu adalah sebuah pertanyaan baru. Artinya kita memasukkan pertanyaan baru. Dan kita belum membuat soal itu di dalam bank soal. Jadi kita bisa memasukkan secara langsung atau bisa juga mengambil dari sebuah dari bank soal. Ya, bank soal yang sebelumnya tadi kita sudah isi dengan soal-soal yang ingin kita masukkan ke dalam soal latihan gerak ini. Nah, karena soal yang sudah saya buat ada di question bank, jadi saya pilih from question bank. Nah, ini adalah soal yang berkaitan tentang soal gerak. Kebetulan di sini ada 10 pilihan ganda. Nah, di sini perlu diperhatikan jika 1 sampai 10 sudah tampil semua, maka ini kita pilih, ya. Nah, kemudian add selected question to the quiz. Oke. Nah, otomatis pertanyaan tadi yang sudah ada di question bank itu sudah masuk ke dalam soal latihan gerak. Nah, selanjutnya yaitu adalah kita memberikan skor pada setiap soal. Nah, di sini skor maksimum adalah 100. Karena ada 10 soal, maka satu soal itu bernilai 10. Maka ini kita ubah menjadi 10. Ya. 10, kemudian enter. Begitu juga yang lainnya. Oke. Nah, pastikan total of mark dengan tingkat tertinggi ini nilainya sama, 100 dan 100. Nah, kemudian selanjutnya, apabila pertanyaan ini ingin kita kocok, maka kocok pertanyaan ini kita aktifkan. Nah, jika tidak diaktifkan, maka pertanyaannya akan sesuai dengan yang tertampil di sini. Ya. Nah, saya pilih di sini adalah kocok pertanyaan. Nah, selanjutnya itu adalah simpan. Oke. Nah, untuk melihat soal ini sudah ada atau belum, bisa kita pilih di sini soal latihan gerak. Ya. Nah, di sini ada review quiz now. Ya. Nah, selanjutnya karena soal ini berlaku untuk 3 kelas 8A, B, dan C, maka saya atur sesuai dengan jadwal mereka atau jadwal pertemuan dengan siswa 8A, B, dan C. Maka di sini untuk mengatur soal tersebut kita pilih di sini menu aksi. Kemudian di sini ada group override. Nah, maksud dari group override ini artinya soal ini bisa kita atur jamnya untuk setiap kelas. Nah, kalau seandainya dalam satu kelas dengan siswa yang berbeda-beda, maka kita memilih
user override, ya, seperti itu. Nah, karena di sini saya ingin membagi untuk kelas 8A jadwalnya sendiri, 8B sendiri, dan 8C juga sendiri, maka saya pilih di sini adalah group overrides. Oke. Nah, selanjutnya saya pilih di sini add group override. Oke, misalnya kelas 8A. Hari ini tanggal 12 Agustus, maka ini saya aktifkan. Dari jam 7, misalnya di sini saya pilih 7.15 ya. 7.15. Quiz diakhiri di sini sampai 9.00. Kemudian time limitnya, nah di sini saya beri waktu, misalnya itu adalah 30 menit ya. 30 menit. Kemudian percobaan jawab diperbolehkan ini 2 kali ya. Nah, passwordnya jika ingin diberikan maka di sini diisi, jika tidak maka dikosongkan. Nah, selanjutnya itu adalah save and enter another override. Oke, selanjutnya kita atur untuk kelas 8B. Tanggal yang sama. Nah, awal mulainya itu adalah jam 9.15 sampai jam 10.45. 30 menit, oke. Kemudian save and enter another override. Oke, selanjutnya untuk kelas 8C. Nah, karena ini besok misalnya, maka ini tanggal 13. Akhiri juga tanggal 13. Misalnya pukul 7 ya, berarti 07.15 sampai 10 sampai 9.00. Nah, kemudian save. Simpan. Ya. Oke. Nah, maka di sini sudah ada untuk kelas 8A, kuis akan terbuka pada Rabu ya jam 7.15, 8B Rabu juga, tapi jam 9.15 ya, 8C 7.15 besok tanggal 13 Kamis. Nah, ini untuk mengatur soal ya di dalam soal pembagian untuk setiap kelasnya. Oke, semoga tutorial kali ini bermanfaat dan berguna untuk kita semuanya. Sampai berjumpa lagi di tutorial edisi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.